Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar memberikan kepada kita 4 amal yang sangat penting dalam hidup ini. Masih ingat? Ikhlas, taubat, syukur, sabar. Karena dalam hidup ini tidak akan keluar dari 4 kejadian. 1, sebagai orang yang diberi nikmat iman, kita akan berbuat baik. Insya Allah kita berbuat baik. Tapi tidak semua kebaikan diterima. Tidak semua kebaikan membuat bahagia. Tidak semua perbuatan baik mengangkat derajat kita. Kecuali kalau punya kunci yang bernama ikhlas. Maka wajib bagi kita untuk betul-betul tahu ilmu ikhlas dan bermujahadah, berjuang sekuat tenaga, riadoh melatih diri dari waktu ke waktu agar menjadi lebih ikhlas. Kita sudah sama-sama tahu sehebat apapun amal, berjihad sampai mati sekalipun, kalau tidak punya keikhlasan tidak diterima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 1 itu. Jadi siapapun yang tidak pernah belajar ilmu ikhlas dan tidak punya target menjadi orang yang ikhlas, maka dia tidak akan diterima amal baiknya walaupun sepertinya banyak berbuat baik. 2, yang kedua adalah ilmu tobat. Mengapa? Karena kita manusia pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Tidak ada ancaman dalam hidup kita kecuali dari keburukan kita sendiri. Zalamtu nafsi. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu mengapa hidup ini galau, mengapa hidup ini bertubi-tubi dirundung masalah, kepahitan, musibah, periksa saja dosanya. Orang yang tidak merasa berdosa, biasanya itulah orang yang paling banyak dosa. Karena bagi orang munafik, dosa itu seperti lalat saja yang ditepis kecil. Tapi bagi orang beriman, dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah pun menganjurkan, memberi contoh sehari 100 kali beliau memohon ampunan Allah, padahal beliau tanpa dosa. Apa kata kita yang bergelimang dosa dari hari demi hari? Maka siapapun yang tidak bertobat, tidak tahu ilmu tobat dan tidak bertobat, maka bersiaplah hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kehinaan, hidup dalam ancaman menjadi ahli neraka, karena dosa-dosa kita adalah ancaman terbesar dalam hidup. Kalau kita tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Tadi yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin.
Yang kedua, Allah mencintai orang tobat. Jadi dari dosa tuh kita bisa dicintai Allah kalau dosanya sudah terjadi dan tobat serta tidak ada niat untuk berbuat dosa selanjutnya. Jadi jangan aneh ada orang yang dosanya banyak, besar, tapi sangat banyak menyesali dan menangisi dosanya, bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang banyak amal dan merasa suci, merasa soleh, merasa solehah, tidak pernah keluar air mata tobatnya. Mana ada manusia tanpa dosa kecuali Rasulullah. Yang keempat, ilmu terpenting yang wajib kita miliki adalah syukur. Mengapa? Karena setiap saat kita ini diselimuti oleh karunia Allah. Tetapi nikmat dari Allah belum menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan tuh kalau bisa syukur. Jadi fakana khairullah, maka itu baik bagimu itu kalau kita syukur. Orang menderita bukan karena kurang karunia, orang menderita karena kurang bersyukur. Karena nikmat yang ada saja itu tidak bisa jadi kebaikan kecuali nikmat itu disyukuri. Coba karunia dari Allah datangnya tiap bulan, tiap minggu, setiap saat. Kita duduk saja ini sudah miliaran karunia. Otak bisa jalan, nafas kedip, jantung berdegup, darah mengalir, pencernaan, empedu. Oh, ini sambil duduk begini saja setiap saat sudah miliaran karunia. Tapi kita jarang menyadarinya dan jarang mensyukurinya. Ada orang yang diberi hadiah 99 juta gratis itu, tapi di kotaknya ditulis 100 juta tes, ini tes 99. Dia hari-harinya senang ceria, jarang punya uang, diberi saja 99 juta, tapi di kotak itu ditulisnya 100 juta. Dia sibuk menghitung mana 1 juta lagi, dia sibuk mencari-cari kemana 1 juta lagi, sampai dia hari-harinya penuh pikiran siapa yang ngambil 1 juta. Dia lupa asalnya tidak punya uang, diberi 99 juta, tidak fokus ke syukur 99. Memang dikasihnya 99, yang ditulisnya 100 untuk tes, fokusnya kemana? Kepada yang ada atau kepada yang tidak ada. Ternyata sebagian besar orang fokusnya kepada yang tidak ada, kepada yang belum dimiliki. Sudah makan belum? Jamaah semua ini? Sudah makan belum? Oh, hari Kamis ya, sahur. Pernah ada pelatihan subuh ditanya sudah makan belum? Belum. Duhur ditanya lagi sudah makan belum? Belum. Maghrib ditanya sudah makan belum? Belum. 3 hari pelatihan di sini tidak makan sama sekali katanya. Karena ditanyanya sebelum makan, padahal tidak ada yang nanya sudah sarapan, sudah makan siang. Tidak, pertanyaannya sudah makan belum? Yang dipikir yang belum dimakan, padahal sudah makan. Benar? Pertanyaan yang tidak umum. Hadirin, begitulah kita menderita bukan karena kurang karunia, tapi kita menderita karena kurang syukur. Dan yang keempat, ilmu yang wajib kita miliki adalah ilmu sabar. Kenapa? Karena kita pasti akan ditimpa sedikit ujian hidup ini. Bisyai. Ini ayatnya ya,
supaya kita tahu bahwa yang menimpa kita itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Nih, seperti jerawat kecil dibanding tubuh yang ada. Tapi banyaknya orang fokus kepada jerawat daripada nikmat sehat lainnya. Fadhal Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kami Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, yaitu alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Tuhannya, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Hadirin, jadi musibah yang kecil pembuka limpahan karunia yang besar. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ikhlas ketika berbuat baik, tobat untuk kesalahan sekecil apapun, syukur untuk nikmat sehalus apapun, dan sabar dengan sebesar apapun kepahitan, karena sebesar-besar kepahitan tetap saja sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Pagi ini di Masjid TSM Trans Mall Studio jam 9 ya, sampai menjelang duhur. Selebihnya di Darut Tauhid. Mudah-mudahan sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang sedang ini Pak, sedang dianjurkan dokter tidak boleh ngemil. Jadi kolesterol naik Pak Miftah, padahal makan cuma 2 kali tapi ngemilnya sepanjang jalan. Dokter langsung melacak, katanya suka ngemil ya. Oh, Bandung Jakarta kan macet Pak, 3-4 jam itu sudah cukup 2 kardus. Pak Miftah mah jarang ngemil ya. Ya kadang-kadang ada juga karena sibuk macam-macam jadi nggak sempat ngemil. Alhamdulillah Pak. Baru tahu tuh Pak, mengemil itu ternyata bikin kolesterol naik, triglycerida naik, jadi leher tuh seperti babi hutan, susah belok. Ya, insyaallah syafaqallah. Amin amin. Itu mudah-mudahan jadi informasi juga bagi para pendengar. Jangan ngemil lah hadirin, kecuali yang sehat. Misalkan bakakak ayam. Pak Miftah mah sehat-sehat aja ya pada usia 75.
75. Masya Allah. Kalau dibalikin jadi 57 Pak, lumayan. Kalau A 56, kalau dibalikin jadi 65. Silakan Pak, punten Pak bergurau. Silakan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, semoga rahmat dan berkah Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi oleh A sudah disampaikan 4 resep untuk memperoleh kebahagiaan, ketentraman dalam hidup. Ini adalah tepat sekali, yaitu selalu ikhlas dalam beramal, taubat kalau terlanjur berbuat salah dan dosa, sabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, dan syukur ketika mendapatkan nikmat. Kalau 4 ini kita miliki, insya Allah hidup ini tentram, tenang, damai. Nah, tapi sering-seringlah 4 kunci ini, walaupun sudah sama-sama kita ketahui, kita yakini, tapi di dalam mengamalkannya sering lupa. Nah, oleh karena itu selalu diingatkan kepada kita betapa pentingnya ikhlas, betapa pentingnya taubat, betapa pentingnya sabar dalam menghadapi kesulitan, dan selalu syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau ditanya apa kunci untuk memperoleh kebahagiaan, inilah kunci-kuncinya adalah ikhlas dalam beramal, taubat kalau terlanjur berbuat salah, sabar ketika mendapatkan kesulitan, dan syukur ketika mendapat nikmat atau kebahagiaan. Kita segarkan kembali ajaran tentang ikhlas, yaitu komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu kejadian dalam rupanya ada orang yang datang ke Madinah tetapi tidak karena hijrah, panggilan dari Allah mengikuti jejak langkah Rasulullah, tapi karena dia mengejar seorang wanita yang menjadi tunangannya. Wanita itu namanya Ummul Qais, sehingga waktu itu terkenal Muhajir Ummul Qais, orang hijrah karena mengejar Neng Qais, begitu Ummul Qais. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar yang kemudian menjadi sebuah hadis populer oleh Imam Nawawi, dimasukkan kepada salah nomor 1 dari 40 hadis pilihan arba'in hadis itu. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah war rasul wa hijratuhu ilallah war rasul, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul jamaah. Hadis ini begitu populer sehingga bisa kita temukan dalam berbagai macam rujukan, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah ada mencantumkan hadis ini jadi populer. Jadi setiap amal itu tergantung kepada niat. Kualitas amal seseorang ditentukan oleh niatnya. Seseorang akan mendapatkan pahala dari amalnya tergantung niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, ia mendapatkan ridho Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah karena mengejar materi, dia cuma akan mendapatkan materi yang diharapkannya. Dan barang siapa yang hijrah karena mengejar wanita, ia pun hanya akan mendapatkan wanita yang dikejarnya itu. Hijrah seseorang tergantung kepada niat hijrahnya. Nah, pembicaraan tentang niat sering dibahas di dalam kajian fikih. Kalau kita membaca buku fikih sering kita temukan rukun pertama ibadah-ibadah itu niat, jadi sholat. Rukun pertama niat, wudu, saum, dan lain-lain. Yang pada dasarnya niat itu adalah semacam
getaran atau pilihan hati kita, kecuali ketika kita melaksanakan berihram baik umrah maupun haji, maka niat itu dinyatakan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, jadi diungkapkan. Nah, ini adalah niat. Dalam kajian fikih, niat itu pilihan. Namanya pada bulan Syawal kita saum. Nah, ini saum apa nih? Saum qadha. Niat sholat ada dua niat itu. Satu niat untuk jenis ibadahnya, misalkan tahiyatul masjid, niat qobla subuh, niat sholat subuh, dua-duanya 2 rakaat, benar? Tapi yang membedakan apa? Nah, tapi ada juga niat sholat ini untuk siapa? Karena ada yang niatnya benar qobla subuh tapi niatnya dipuji orang. Ada niat untuk amal ibadahnya, ada ibadahnya niatnya untuk siapa? Jelas tidak nih hadirin? Ada yang niat sholatnya benar, saya niat sholat subuh, tapi sholat subuhnya ria, ingin dinilai orang, ingin dipuji, ingin dikagumi orang, sirna. Jadi niat itu ada niat untuk amalnya dan niat amalnya untuk siapa? Niat jenis ibadahnya dan niat ibadahnya untuk siapa? Ada yang niatnya satu benar itu, saya niat sedekah atau niat bayar zakat, bukan niat sedekah. Tapi sedekah atau zakatnya ini dipamer-pamerkan. Maaf ya, waktu saya bayar zakat 200 juta, itu tidak usah diomongin karena itu hutang kita. Baik, itulah pelajaran tentang 4 amalan inti. Ada pertanyaan silakan, kita akan diskusi selama 15 menit. Jom, kalau tidak ada pertanyaan selesai. Ada satu, betul. Dilihat dulu ya. Terima kasih. Ada lagi? 2. Satu lagi, kuning, ada yang nanya? Ya cukup. Ada? 3. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Ika izin bertanya, A. Silakan. Bagaimana kalau kita mempunyai rasa kotor hati? Karena saya bersama santri kan pasti mempunyai persepsi atau pemikiran berbeda-beda. Apalagi ini saya tinggal di satu tempat asrama terus 100 hari ke depan. Kira-kira bagaimana ya, A, masukan untuk melawan rasa kotor hati itu kepada pasti ada kotor. Terus saja bicara. Pasti ada rasa lah, ibaratnya kalau kita persepsi kita pengen ini, pasti kita mau jawab sama orang yang lebih umurnya lebih dituain sama kita, nggak mungkin kita jawab. Jadi pasti kotor hati gitu, Kak. Iya. Kalau gitu di hutan saja sendirian ya. Kemarin sudah diberitahu kan rumusnya. Kalau bergaul, apa rumusnya? 2B 2L. 2B 2L. Jadi kalau kita bergaul dengan orang, kita sudah sangat siap. Orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, sebagaimana diri kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita ketemu orang, fokus yang pertama adalah kelebihannya, kebaikannya. Karena itu yang disukai Allah. Benar? Setiap kelebihan orang itu adalah sarana Allah mendidik kita supaya kita punya kelebihan. Jangan dulu fokus kepada kekurangan, fokus kepada kelebihan. Dan sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, syukuri. Kalau kita senang melihat kebaikan orang, hati kita jadi lembut. Kelebihan dan kebaikan, ya, fokuskan ke sana. Bagaimana kalau orang itu punya kekurangan dan kesalahan?
Nah, sudah berhenti yang ngobrol. Sudah deh. Karena yang ngobrol ini persis di belakang penanya, jadi kelihatan sekali sedang diskusi. Saya khawatir yang diskusi terganggu, ya. Aduh, soleh. Sudah deh, tenang ya. Kalau saya diam, itu berarti sedang mempersilahkan yang ngobrol untuk berhenti dengan sendirinya, gitulah. Sebetulnya jengkel tapi disoleh-solehkan, ya. Contoh yang barusan sedang ceramah ngobrol kelihatan di depan, saya bisa memilih diam, bisa, tapi mungkin obrolannya sangat penting luar biasa gentingnya sehingga harus diobrolkan. Kita cari 1001 alasan untuk memaafkan orang, berbaik sangka kepada orang, ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada yang salah tuh macam-macam. Ada yang salah karena tidak tahu itu kesalahan. Ada yang belum pernah tahu sama sekali ilmu jilbab, dan dia tidak berjilbab, tidak merasa salah karena tidak tahu. Apa salah saya ya? Dia belum tahu. Ada juga yang sudah tahu itu salah tapi belum yakin. Yang lain juga pada melakukannya. Jadi belum kuat energi untuk melakukan, meninggalkan kesalahan. Semua orang pacaran, masa saya tidak pacaran? Saya kan pacaran tidak ngapa-ngapain, bukan saya yang ini, ya. Semua orang pacaran, masa saya nggak pacaran? Saya disebut jomblomen dong. Jomblen, jomblomen tahu? Dia merasa hal yang wajar pacaran itu, padahal dia tahu tidak dibenarkan, tapi karena melihat sekelilingnya jadi dia melakukan. Macam-macam sekali. Ada yang sudah tahu itu salah dan dia berusaha tidak melakukan tapi tergelincir. Dia belum bisa ajak. Nah, posisi kita kan harus berbeda-beda, benar? Yang tidak tahu diberitahu, yang sudah tahu tapi belum diyakinkan, yang tergelincir kita raih. Gitu. Coba saya nanya ke akhwat semua. Jawab. Kalau melakukan kesalahan, maunya dimarah orang lain atau disikapi dengan bijak? Yang mantap jawabnya, maukah kesalahan kita diperbaikinya di depan orang banyak atau secara pribadi? Maukah diungkit-ungkit kesalahan kita atau ngasih taunya cukup sekali saja? Maunya dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Manis sekali. Nah, itulah. Coba saya ulangi ya keinginan para putri ini. Jadi kalau Mbah Putri ini bikin salah, maunya orang tuh jangan marah, tapi ditegur dengan lemah lembut dan bijaksana, begitu? Nah, udah gitu kalau negurnya jangan di depan orang banyak, itu bikin malu. Maunya secara pribadi, personal. Dan yang ketiga, sekali aja, jangan suka diungkit-ungkit, bukan begitu Mbah? Udah gitu langsung dimaafkan sebelum terucap minta maaf. Paten hadirin, itu mah top banget. Maunya begitu Mbak. Nah, kalau kita ingin diperlakukan orang begitu, kita memperlakukan orang juga begitu. Nah, kita kan ingin begitu, benar? Kalau kita salah, kita ingin orang memperlakukan begitu. Jadi kalau orang salah, dia juga keinginannya sama seperti kita. Dan ini tidak sesederhana mendengar ceramah ini, ya. Kalau sekali dengar ceramah langsung soleh, pesantren selesai, ya. Hanya daftar saja, ceramahin sekali, solehah, ustazah. Ini namanya perlu mujahadah, latihan. Karena tiap yang datang ke pesantren ini beragam latar belakangnya, sangat beragam. Dulu ada pernah kejadian santri bertengkar, nggak habis-habisnya bertengkar.
Penyebabnya hanya karena tempat tidur. Jadi yang satu lahir dari keluarga yang sudah rapih, bersih sekali, tertata di rumahnya tuh dari kecil, tidak ada berantakan, rapi, berantakan sebentar rapi, standarnya rapi. Yang satu dari keluarga yang tidak beres-beres, rumahnya tuh berantakan gitu, dan biasa dengan keberantakan itu. Sekarang sekamar, waduh ini berat sekali. Kamu yang rapi dong, segini rapihnya gitu, karena beda standar hadirin. Jadi asal udah lipat-lipat dikit itu udah luar biasa rapi, karena asalnya berantakan. Bagi yang sangat rapi itu nggak rapi-rapi, jadi jengkel dua-duanya. Saya sudah komunikasi, saling mengerti. Maafin ya, buat saya ini teh udah luar biasa rapinya selimut begini, biasanya nggak begini, biasanya di kolong tempat tidur selimut. Oh, kalau saya di keluarga memang udah biasa rapi, jadi maaf kalau saya selalu mengoreksi. Ketemu tuh dengan komunikasi, saling pengertian. Begitulah hadirin. Jadi kalau saya mau jengkelan nih hadirin di pesantren ini, bisa depresi saya ya, karena semuanya menjengkelkan. Ini yang kecil-kecil ini nih, ini rada menjengkelkan juga. Tahu adik-adik kebiasaan yang kecil ini apa? Salaman sehari bisa berapa puluh kali ngejar. Aduh, diberi dari sana, dikepung. Ini yang kuning-kuning ini sebentar lagi menjengkelkan nih ya. Ketika dia sudah mulai jualan, pasti lihat saya itu sebagai objek wisata ya. Di sini jualan donat, ketemu donat bisa bangkrut. Tetapi saya berusaha bahagia. Belum lagi SMK, mana SMK? Tuh, yang ngacung sebagian, yang lain kan tidur. Tapi emang begitulah. Saya ingat kalau saya waktu remaja dulu gimana. Oh, jauh sekarang ada lebih baik. Saya dulu ya begitulah. Tidak boleh membuka apa yang Allah tutupi. Tadi gimana 2B 2L. Nah, satu hal lagi yang suka bikin jengkel itu adalah kita suka ingin diakui orang lain. Nah, ini berat. Jadi kita ingin diakui kebaikan kita, jasa kita, kemampuan kita. Ini bikin jengkel kita tuh ke diri sendiri. Saya sudah beres-beres. Nah, coba saya ngetes nih ke emak-emak, ibu-ibu ya. Bagaimana jikalau ada seorang suami berkata begini, walaupun adik-adik belum bersuami nggak apa-apa lah. Bayangkan aja suami. Bayangkan andai sudah bersuami, suami ngomong begini, keluargaku, tahu tidak, semua ini kalian bisa tinggal di rumah, bisa makan enak, bisa di sekolah, itu jerih payah saya sebagai kepala keluarga. Saya yang membanting-banting tulang, saya yang memeras-meras keringat, jerih payah, air mata, tenaga, keringat, saya yang berjuang. Kalian itu menikmati jerih payah saya. Bagaimana kira-kira, bahagia atau sebel? Enak atau enak? Jadi cinta atau sebaliknya? Tuh dengerin, makin kita ingat-ingat jasa, apalagi makin menyebut-nyebut, justru sebaliknya orang makin tidak suka. Makanya yang paling penting adalah L yang ketiga, lupakan jasa kebaikan diri. Yang pertama apa? Berani mengakui kelebihan dan jasa orang, kebaikan orang. 2, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Yang ketiga, lupakan jasa dan kebaikan diri. Karena ngingat-ngingat kebaikan tuh bikin hubungan jadi nggak bagus. Kalau kita ingat kebaikan kita, hati jadi nggak enak. Kalau hati tidak enak, wajah tidak enak dilihat, omongan tidak enak didengar,
tulisan tidak enak dibaca. Jelas? Nah, lakukan, lupakan. Lalu yang selanjutnya adalah lihat kekurangan diri. Ini yang penting nih. Masih ingat perumpamaan yang kemarin? Wah, orang ini ngaco, dia satu sebel. Orang kayak gitu, orang Islam apaan? Dia bergibah, dia buruk sangka, dia menghina. Ditanya oleh seorang ulama, kamu sudah pernah berperang dengan kaum musyrikin? Tidak. Kamu sudah berperang dulu dengan kaum Romawi? Tidak. Lah, musuh saja aman dari gangguanmu. Kenapa saudaramu yang seagama malah tidak aman dengan gangguanmu? Ini paten. Makanya kalau ada yang buruk sangka ke kita, sudah pernah perang sama Yahudi? No. Sudah pernah perang sama orang-orang yang zalim? Tidak. Lah, kenapa? Musuh aja aman darimu, kok kita aja teraniaya? Hebat ya perkataan itu. Itu bukan perkataan saya. Gitu, Neng. Pernah ada orang, ini saya dapat kiriman YouTube-nya. Di airport katanya ada beli donat ya, kalau nggak salah 3 donatnya tuh. Duduk di airport, beli donat, simpen aja. Lagi duduk begini, ada juga yang duduk penumpang lain di sebelahnya. Nggak bilang-bilang, tiba-tiba tangannya masuk tuh, ngambil donat dia, dimakan. Kurang ajar. Nggak bilang-bilang, nggak minta izin, ngambil donat seenaknya. Jangan-jangan orang ini gembel, fakir miskin mungkin. Ambil aja oleh dia donatnya 1, dia makan. Terus orang itu ngelihat, senyum aja. Apa? Senyum-senyum loh. Terus ting tong, penerbangan. Penerbangan dia ternyata tiba. Dia bangkit, dia ambil lagi donat tuh. Ambil lagi donat, dibagi 2. Nih, apaan ini? Donat udah ngambil, kasih, pergi aja sen. Udah ngajar bener sih orang. Sambil jengkel, sakit hati, mikir terus. Ada orang kayak gitu ya. Donat makan gak minta izin, udah gitu diambil, dibagi 2, senyum lagi. Ting tong, penerbangan menuju Surabaya. Penerbangan saya nih. Pas bangkit berdiri, ternyata donat dia tuh ada di belakang tas, masih utuh. Berarti dari tadi dia yang makanin donat orang, hadirin. Mengerti enggak? Jadi orang yang duduk di sebelah tuh bawa donat yang sama, 3 bungkusnya sama, punya dia ketaruhnya ke belakang. Itu di samping, perasaan dia itu punya dia. Jengkel saja dari tadi. Tapi yang sebelah mah tenang, lihat donatnya dimakan, senyum. Makanya dibagi 2. Mengerti enggak? Tuh harusnya kayak gitu deh. Baik dia tuh. Dia mah udah bukan punya dia lagi. Jengkel, marah, uring-uringan. Udah dia yang makan donat orang lagi. Harusnya kayak si Mas ini kan sama kejadiannya. Dua-duanya donatnya merasa dimakan, tapi yang satu tuh senyum aja. Apa lo senyum? Mengerti enggak nih? Nah itulah kita tuh selalu sibuk dengan prasangka buruk. Ada ayat yang dibaca, Ustaz? Dan silakan dibacakan. Oh, belum ada. Saya ada sebetulnya tulisan tentang buruk sangka. Pertanyaan kedua silakan. Amalkan 2B2L ya. Kalau enggak capek hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fatur Rahman. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya pernah membaca satu ayat, kurang lebih artinya adalah kebaikan apapun yang menimpa kamu itu datangnya dari Allah,
dan keburukan yang menimpamu itu dari kamu sendiri. Ya, di antaranya surat An-Nisa 79. Terkadang misalnya dalam hal membaca Al-Quran, kadang di satu saat kita nikmat membaca Al-Quran, tapi ada kalanya kadang tiba-tiba ketika membaca Al-Quran itu rasa kantuk tiba, dan itu tidak sehari dua kali, tapi kadang beberapa hari datang seperti itu. Kebetulan saya juga tinggal di asrama, kadang melihat ada anak yang seperti itu juga, dan seringkali saya sendiri seperti itu. Dan Kita nyindir saya ya, saya juga kan begitu. Baik, pertanyaannya, barangkali ada penyakit hati yang harus dihilangkan seperti itu, ya, atau kurang ikhlas yang tadi kunci AA sampaikan. baik. Jadi kalau kita berbuat baik, rumusnya begini: harus niat baik, harus berusaha berbuat yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Harus all out, berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kalau sudah jadi, min fadli rabbik, ya, mengerti? Amal itu kita harus niat, fa idza azamta, niat yang kuat dan all out. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan nolong. Tapi kalau sudah jadi amal, tidak boleh kita merasa, wah kamu hebat ngajinya, harus langsung ini min fadli rabbik, ini adalah hanya karunia dari Allah. Berusaha untuk beramal, kalau sudah jadi amal kita langsung menghilang, ini adalah semuanya min fadli rabbik. Tapi kalau dosa, sekuat tenaga kita jangan melakukan dosa. Kalau tergelincir, ini adalah karena kesalahan kita. Kalau kita selamat dari dosa, itu adalah perlindungan Allah. Ngerti? Jadi kalau Bapak Ibu sholat nikmat, itu hak karunia Allah. Salah satu ciri ngaji yang diterima Allah adalah ngajinya nikmat. Salah satu ciri sholatnya diterima Allah adalah sholatnya khusyuk. Salah satu ciri doanya mustajab adalah doanya nikmat. Pokoknya amal yang diterima itu diberi nikmat ketika sedang beramal. Ayo istighfar. Mungkin matanya tidak terjaga. Biasanya kalau mata tidak terjaga, ya kering lah. Mau pakai kacamata kuda? Sama santri-santri ini juga semuanya, termasuk saya. Kalau mata tidak terjaga, sudah aja hilang nikmatnya ibadah. Terakhir, ya, boleh mikrofonnya dipinjamkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kampus Umar Usman, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kampus Umar Usman. Umar Usman. Ya. Ali Abu Bakar, jangan nanggung ya, lengkap. Ya. Baik, Umar Usman dari Pasar Minggu. ya. Anak buahnya Mas Ipo. Jadi kami ada 17 orang di sini. Mana Jung? Yang Umar Usman. Alhamdulillah. Ini 200 orang lagi keliling Bandung, 3 hari 2 malam 200 orang keliling Bandung, yang kesini 17 orang. Iya, Cari 1001 alasan berbaik sangka hadirin. Jangan yang lain, pasti ke Pasar Baru, ke pasar dari Pasar Minggu ya. Baik. Iya, jadi yang ingin ditanyakan ini, terkadang kita kalau lagi rame kelihatan soleh gitu, tapi kalau sendiri itu terkadang nggak bisa menjaga diri. Gimana kiat-kiatnya, Waduh, baru semalam belajar tentang hadis itu. Tentang hadis orang yang dimurkai Allah karena dia solehnya ketika di depan orang.
Tapi dalam kesendirian dia buka HP, lihat yang mesum, ya. Dia melakukan banyak perbuatan maksiat kalau sendirian. Tapi di depan orang dia kelihatan baik. Tahajud, jamaah, sholat berjamaah, ngaji. Tapi kalau sudah sendiri, apalagi dapat wifi, aktif tuh dia berbuat maksiat. Nah, ini ciri orang munafik. Yang baiknya cuma di depan orang. Saya tidak bawa tulisannya, tapi semalam tuh mempelajari hadis itu tentang orang yang dimurkai Allah karena senang berbuat maksiat dalam kesendirian. Jadi cirinya orang beriman justru dalam kesendirian itu. Dia bisa menjaga diri atau tidak. Kalau rame-rame jaga diri karena takut penilaian orang, takut dianggap jelek. Kan menurut Imam Fudail bin Iyad, orang yang berbuat amal karena ingin dipuji orang itu syirik. Orang yang meninggalkan amal karena takut penilaian orang itu riya. Nah, ikhlas itu ada di antara keduanya. Jadi kita berbuat bukan karena pengen dipuji, kita meninggalkan bukan karena takut penilaian orang. Kenapa jadi melotot gitu? Kedip sama seperti yang lain ya. Terima kasih. It is the last day I stay here with you, because tomorrow morning I'm going to Egypt and Saudi. It takes a long time. So I want to say goodbye to all of you. But you have to know something from deep in my heart. I love you all. Thank you, ladies and gentlemen. What? Yeah. Everything alright. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Minta maaf minta maaf karena pasti banyak kekurangan dan kesalahan ya. Tolong doakan perjalanan ini agak panjang waktunya supaya dapat ilmu. Mudah-mudahan nanti siaran paginya dari sana saudara bisa lihat dari tayangan nanti live, mudah-mudahan. Memang bekal berat karena tayangannya itu jam 1 pagi dari sana. Mudah-mudahan setiap ilmu yang didapatkan di sana sampai juga nanti ke sini ya. Terima kasih, mohon maaf. Selamat tinggal. Cuman awat yang ngomong gitu ikhwannya. Lebih peka awat ya perasaannya. Mohon maaf dan mohon doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pertemuan demi pertemuan yang Engkau takdirkan ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwatal arda bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Duhai Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu sehingga setiap saat merasa ditatap olehmu, merasa didengar olehmu, merasa ditemani olehmu. Jangan biarkan ada kesempatan kami melupakanmu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu, hati yang merasakan indahnya cinta padamu ya Allah. Golongkan kami menjadi orang yang merasakan rindu yang menggebu, rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah, ingin bisa menatapmu ya Allah. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami, jangan
Jangan biarkan kami merasa betah di dunia ini. Jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang penuh penantian. Nantikan bisa berjumpa denganmu. Ya Allah, cukupi bekal pulang kami. Jadikan setiap saat menjadi amal yang Kau terima. Andai saat pulang kami tiba, raihlah kami dengan husnul khotimah ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba yang Kau cintai dan hamba yang Kau rindukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.